dia Yamaha R1M 2022. Ini unit masih satu-satunya di Indonesia yang juga didatangkan oleh M Motorsport. Jadi selain Kawasaki Ninja Zetek 10 RR, mereka juga memasukkan ini R1M versi terbaru. Apa keunggulannya sih, kelebihannya selain tadi suaranya yang benar-benar memekakan telinga ya, karena sudah diganti knalpot free flow dari SM Project. Tentu saja motor ini juga punya banyak keunggulan. Apa aja? Simak sampai akhir. Jadi teman-teman, seperti kita tahu, R1M merupakan versi spesial dari R1. Jadi dia punya banyak komponen yang lebih spesial. Kayak misal fairingnya, body-bodinya ini semua pakai part serat karbon yang tentu saja ringan. Lalu suspensinya sudah elektronik dari Ohlin. Kemudian sampai ke bagian pelek dan bannya juga spesial. Biar lebih jelasnya langsung kita urut aja lihat dari area depan. Secara tampilan teman-teman, R1M versi terbaru ini secara keseluruhan kelihatan didominasi warna gelap ya. Beda dengan R1M generasi awal yang mana bodinya banyak didominasi silver. Kalau ini gelap. Dan sejak seperti model 2021 sekarang bagian depannya itu kelihatan lebih lebar tapi lebih pipih. Namun bentuk ram air duct-nya tetap terinspirasi dari M1 di MotoGP. Nah, yang unik di R1M ini dan R1 itu saja adalah lampu utama, dia posisinya ngumpet teman-teman, di bawah sini nih, ini lampu utama di kanan kiri. Jadi kalau lihat sekilas kayak nggak ada lampunya, kayak besutan motor balap. Kemudian di atasnya ada alis, yang mana kalau kita nyalakan, nah nih, ini di sini ada alis, jadi semacam DRL ya. Nah ini bentuknya ternyata kalau dilihat detailnya tuh kayak tajam gitu. Lalu bodinya seperti saya sebut, ini pakai serat karbon teman-teman nih. Nah ini dibiarkan warna serat karbon kehitaman gitu, tapi ditimpa pernis. Kemudian sekarang dikasih ini nih, list sedikit biru ya, gitu. Lalu di bawahnya spatbornya juga tetap dibiarkan warna hitam serat karbon, cuma ditimpa pernis, jadi kesannya sporty banget. Nah ini suspensi yang tadi saya bilang spesial untuk versi M, dia pakai Ohlin yang udah elektronik. Kalau yang R1 biasa kan pakai KYB ya. Nah ini Ohlin elektronik, diameternya 43 mili, gede ya. Dia menopang roda yang juga spesial, dia pakai pelek magnesium palang 10. Dan di sini terpasang sistem pengereman ganda ya, cakram ganda, dan diameter piringannya 320 mili saja teman-teman, standar ya, big bag lah ya. Karena kalau kompetitornya kayak Zetek 10 RR kan pakai 330 mili. Dan di sini yang juga tak biasa adalah kaliper remnya teman-teman. Kalau kompetitornya pakai Brembo, kalau Yamaha pakai ini nih, mereknya beda sendiri. Pakainya Advic, beda ya. Tapi secara tampilan sih unik ya, karena nih lihat, dia kayak ada finishing pakai CNC, ada lubang-lubangnya. Keren sih, cuma secara brand itu nggak se-wow yang kompetitornya yang pakai Brembo. Oke, terus bannya ini juga spesial buat ini ya. Dia pakainya Bridgestone Badleg Racing Street RS11. Jadi ini tentu saja sudah soft compound. Nah, bagian samping kelihatan ya fairingnya didominasi warna gelap, tetap dibiarkan warna karbon ditimpa pernis, tapi ada sedikit stripping biru di sini dan ada tertulis R1M. Tuh. Kemudian di atasnya di tangki, nah ini tangki aluminium teman-teman, ini dibiarkan warna silver dan ditimpa pernis, jadi lumayan kontras ya. Asik sih walaupun kesannya tetap garang. Nah di sini yang khas dari R1 adalah ini nih, mesinnya kayak dibiarkan setengah terbuka nih. Jadi bloknya masih kelihatan, area yang sisi kanannya crankshaft kelihatan, ini bak koplingnya juga kelihatan banget. Lalu di sini juga kelihatan chassis delta boxnya yang dicat warna hitam doff juga tampak. Bahkan subframe-nya yang pakai magnesium di belakang sini pun kelihatan jelas banget ya teman-teman. Lalu belakang lagi, bodi belakang tentu saja ini juga berbahan serat karbon dan lagi-lagi dibiarkan warna hitam, tapi di atasnya dikasih stripping sedikit warna biru. Dan yang kemudian juga mencolok di area belakang itu saja lengan ayunya teman-teman. Ini lengan ayunya aluminium yang dipolis ya dan terus dikasih timpa pernis. Jadi kesannya ngejreng banget ya, kontras banget hitam dan silver. Dan ini pelek belakangnya yang palang 10 dan berbahan magnesium yang dibalut ban Bridgestone Badleg tipenya Racing Street RS11R, dan ini lebarnya belakang 200/55 ZR17 gitu. Oh ya, kalau rem belakang standar banget lah ya. Dia pakai single disc dan dijepit kaliper Nissin yang pistonnya kelihatannya ukurannya kecil banget.
Dan kalau yang belakang, suspensinya juga pakai Ohlin yang elektrik. Biasa di setting-setting dari area panel instrumen. Jadi di speedometer bisa kita setting mau seperti apa karakternya, bisa tinggal main klik tombol gitu. Oke, sekarang kita lanjut naik ke atas. Layaknya Ninja Zetek 10 RR teman-teman yang track oriented, R1M pun begitu. Makanya tidak ada jok buat pemonceng. Bahkan footstep-nya pun nggak ada. Jadi di sini dikasih tutup, dikasih cover bahan karbon, dan uniknya di sini ada ini teman-teman, antena buat GPS. Karena R1M ini sudah bawaan pabrik, sudah ada GPS-nya. Jadi ketika dipakai di sirkuit, lap time-nya bisa otomatis terekam karena akan terbaca terus posisi motornya ketika terhubung dengan GPS. Oke, dan di bodi belakang sini ini bener-bener khasnya R series ya teman-teman. Bodi belakangnya yang pipih lalu bolong nih, bolong gini ya, sporty banget ya. Ini yang juga diturunkan ke R15 ya, ini juga begini. Kemudian di belakangnya itu saja ada lampu rem yang bentuknya stylish banget ya, ramping tapi bentuknya asli keren. Kemudian kalau lampu sennya ini unik sih teman-teman, dia LED tapi gagangnya ini kaku banget ternyata, jadi nggak fleksibel gitu. Oke, maju ke depan, joknya ini permukaannya termasuk lebar banget teman-teman untuk sebuah superbike ya. Rata-rata biasanya lainnya kompetitor nggak selebar ini. Dan kalau maju ke depannya, bentuk tangkinya khas dan unik. Karena apa? Dari area jok dia ke depannya itu landai banget. Kalau jok-jok superbike lain kan kadang-kadang agak tajam ya sudutnya ya. Kalau ini nggak landai banget. Mungkin biar ketika tuck in, ketika pembalap nunduk atau rider nunduk, perut tidak mentok, tidak ketahan gitulah. Oke. Oh ya, ini tangkinya berbahannya aluminium. Bagian belakang langsung aluminium, tutup tangkinya biasa lah ya. Cakep ya, model rata, terus dibuka dengan anak kunci. Oke, area depannya ini ditutup kondom pakai plastik teman-teman. Yang unik adalah bukan hanya ada lambang Yamaha dengan warna chrome, namun di sini di depan sini ada emblem khusus bertuliskan R1M dan ada nomor serinya. Ini nomornya 1373. Ini emblem gini yang jadi inspirasi di R15M ya teman-teman, mirip banget begini. Oke, kita sekarang lanjut lihat area stang. Area stang dan segitiga teman-teman, yang paling langsung kelihatan mencolok mata adalah ini nih, segitiga atasnya dia ada bolong-bolongnya ya. Ini yang jadi inspirasi di R15 ya. Dan di sini ada kunci kontaknya yang mana masih manual tapi itu saja sudah immobilizer nih. Kunci utamanya warna merah gini. Lalu yang juga kelihatan beda dengan motor lain adalah tentu saja ini nih. Suspensinya yang elektronik nih, kabel-kabelnya ada di sini. Ini yang memberi input ke solenoid yang ada di dalam suspensinya. Jadi pengaturan tadi kayak ribbon, compression, ngaturnya masuknya dari sini nih, inputnya yang dari sistem elektronik. Kemudian kita lihat panel-panel saklarnya di kanan kirinya. Yang kanan yang paling langsung mencolok mata ini nih, ada engine cutoff dan sekaligus jadi tombol starter. Bawahnya ini nih, ada multi control gitu ya, untuk mengatur menu dan memilih nih. Jadi naik turun, lalu untuk okein ditekan ke dalam gini. Nah gini. Kemudian di depannya ada master rem dari Nissin, model radial sih, dan tabungnya terpisah gini ya, bulat di atas. Geser ke setang kiri, paling depan ada tombol passing dan buat lap ya, lap time. Ada tombol jauh dekat, sen, klakson. Kita tes klaksonnya. Wow, suaranya nyaring banget. Kemudian ada juga tombol buat milih naik turun. Lalu di sini ada tombol mode. Ini buat milih riding mode-nya teman-teman. Ini. Lanjut lagi, lihat panel instrumennya. Kita nyalakan teman-teman. Kita tunggu. Oke, ini tampilannya. Jadi panel instrumennya R1M ini ternyata cukup kecil ya ukurannya ya. Terus di tengahnya layar TFT-nya kotak gitu, dan di kanan kirinya ada beberapa info lampu-lampu. Nah kalau kita lihat infonya di tengah ini yang paling dominan itu saja ada tachometer ya, dan angkanya kecil-kecil gitu ya, dan rate line-nya mulai dari 14.000 rpm. Di bawahnya ada speedometer, lalu di bawah kiri itu ada odometer yang mana kalau kita putar tombol di stang kanan yang tadi menu akan berganti-ganti infonya. Nah ini lihat ya, jadi trip, jadi suhu, baik suhu udara sekitar maupun suhu mesin. Lalu ada fuel trip, ada average consumption, ada current fuel, lalu balik ke odo. Kemudian di bawahnya itu ada yang tulisan mode, itu riding mode-nya teman-teman. Jadi A, B, C, D, dan itu berkaitan dengan besarnya
power berapa, traction control settingnya berapa, ini slide control berapa, engine brake-nya berapa, settingan suspensi juga pakai yang mana. Ini bisa kita lihat ya, kalau kita geser-geser ini B powernya lebih kecil pakai 2, lalu C lebih kecil lagi, lalu D lebih kecil lagi, dan settingan lainnya juga mengikuti beda-beda. Ini sebenarnya bisa di setting-setting lagi sih sebenarnya oleh pengguna. Dan ini kalau mau disetting sendiri tinggal tekan mode-nya, nanti dia akan geser-geser. Nah, dia nanti bisa kita setting-setting lagi gitu, fleksibel. Dan yang unik lagi adalah selain tetap ada gear position yang di sebelahnya nih, ini ada info seberapa besar tekanan rem tuh yang kiri. Sementara yang di kanannya adalah ini gravitasi yang didapat pengendaranya. Ini nanti muncul di sini kalau lagi jalan. Kemudian di atas ini ada beberapa info lagi teman-teman. Ini yang paling kiri sebenarnya ada info launch control system, terus ada quick shifter. Ini ada lift ya, atau buat ngatur seberapa motor bisa wheelie. Kemudian ini ada tekanan oli, ada jam, dan sebagainya. Komplit walaupun tapi hitungannya termasuk kecil banget ya buat di kelasnya Superbike 1000cc, karena yang lain-lain sudah lumayan gede-gede. Oh iya, tampilannya pun nggak hanya ini teman-teman. Kalau ini adalah street, ada juga yang track mode ya. Kita bisa masuk. Nah, ini display mode. Nih, ini track mode. Bisa kita lihat yang tampil lebih banyak kalau pakai track mode adalah tentu saja ada lap time. Tuh lihat, ada lap time-nya, ada average-nya. Kemudian ada tachometer yang munculnya mulai dari angka 8000. Ini kayak yang di R15M ya, yang track mode juga begini nih. Nggak dari 0 ya, jadi langsung di putaran menengah ke atas yang ditampilkan. Dan speedometernya cukup kecil saja karena di sirkuit tidak terlalu butuh liatin speedometer lari berapa gitu. Dan kalau kontak dimatiin ada yang menarik teman-teman, lihat ini. Nah tuh R1 suspension by Ohlin, jadi disebutin ya suspensinya pakai Ohlin. Mesinnya teman-teman spesifikasinya 4 silinder segaris, DWC 16 katup berpendingin cairan. Ada radiator dan oil cooler di bawahnya. Nah yang beda dengan big bike lain yang 4 silinder segaris tentu saja ini adalah crankshaft-nya model crossplane teman-teman. Jadi naik turun pistonnya itu nggak seragam. Dia diturunkan dari M1 di MotoGP. Lalu klaim tenaga maksimalnya hampir 200 HP, sekitar 198 HP. Cukup kecil sih untuk Superbike 1000cc masa kini ya, dibanding CTEK 10 RR kalah besar, dibanding CBR 1000 RR juga kalah besar. Tapi jangan berkecil hati. Buktinya di World Superbike Toprak Razgatlioglu berhasil juara dunia pakai R1. Jadi kalau udah di-tuning pastinya tetap kenceng-kenceng juga. Oh ya, buat info tambahan ya, di WSBK tuh sebenarnya mesinnya nggak standar ting-ting ya. Dia udah di-tuning gitulah. Jadi kalau misal kayak balap lokal dulu tuh kayak ada kelas underbone. Jadi basicnya memang motor massal tapi mesinnya udah dioprek abis-abisan. Bahkan kalau di WSBK pun lengan ayun, suspensi itu udah ganti semuanya. Jadi basicnya aja kayak motor yang dijual tapi aslinya di tuning maksimal gitu. Ini posisi berkendaranya dari R1M teman-teman. Ternyata nunduk banget dan kokpit tuh berasa deket banget. Jadi jok ke stang kayaknya emang lebih dekat ya dibanding dengan CTEK 10 RR gitulah misalnya. Kemudian stangnya berasa rendah banget, mungkin karena joknya memang rasanya tinggi banget ya teman-teman. Karena kalau saya lagi duduk nih kelihatan ya, kakinya sampai jinjit. Ini asli tinggi banget. Kayaknya buat yang tingginya di bawah 170 cm bakalan susah sih, bakalan jinjit banget. Kalau saya tingginya 173 cm masih begini nih. Kemudian suspensinya kalau diayun gini, kelihatan ya. Ya lumayan bisa ngayun-ngayun lah sedikit. Terus kalau bobotnya 202 kg ya lumayan lah ya. Masih rata-rata Superbike Jepang lah, tapi kalah enteng itu saja kalau dibanding Ducati Panigale misalnya. Karena kalau ini 200 kg lebih, tapi masih sedikit ringan dibanding CTEK 10 RR yang 207 kg. Ini lebih ringan 5 kg. Lumayan lah. Sayangnya karena ini motor sudah laku, jadi kita nggak bisa coba jalan-jalan, nggak bisa merasakan kayak gimana sih impresi powernya. Tapi minimal kita dengerin suaranya lagi ya. Siap? Dengerin? Tutup telinga ya. Kenceng banget suaranya, ngeplong banget knalpotnya. Sudah. Gokil ya. Jadi suaranya terdengar jelas ya. Kalau ini khas mesin 4 silinder yang crossplane. Jadi R1M ini kan konstruksi crankshaft-nya beda dengan CTEK 10 RR atau 1000 RRR ya.
Dia cross plane seperti dari M1 di MotoGP, yang mana naik turunnya piston tuh empat-empatnya tak beraturan. Jadi suaranya tuh beda, nggak selembut yang mesin inline biasa. Kalau ini suaranya tuh kayak mirip-mirip mesin V ya, ruk. Terus kalau dirasakan buat jalan, sebenarnya saya pernah nyoba R1M sebenarnya, itu torsinya dari bawah tuh udah gede, udah linear gitu ke atas. Namun emang vibrasi mesinnya lebih berasa dibanding inline yang biasa gitu sih. Kayaknya ketika stasioner pun suaranya beda dengan Cetic 10R, beda dengan Cetic 10R maupun CBR 1000RR atau Gesik R 1000R pun nggak begini suaranya. Ini berasa lebih ruk, lebih orok-orok gitu lah. Gitu bedanya teman-teman. Oke, itu dia teman-teman, video kali ini berdekatan langsung dengan Yamaha R1M 2022 yang saat ini masih satu-satunya di Indonesia. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan saya juga mau ucapin terima kasih balik ke M-Motorsport yang sudah memberikan kesempatan pada Otomotif TV untuk kembali meliput motor-motor yang mereka masukin. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa juga mampir ke channel Motor Second yang khusus membahas motor-motor bekas, dan mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor ya. Terima kasih. Nyalain lagi nggak ya? Nyalain lagi nggak? Nyalain lagi nggak?